Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Baik, kali ini kita akan belajar pembelajaran tema 7, subtema 3. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, apa saja? Ini bisa kalian baca sendiri. Yang pertama, kalian nanti bisa memahami pengertian toleransi. Ya, yang kedua, bisa mengetahui cara menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat mengenal gaya magnet. Yang keempat, kalian dapat mengenal karya seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Dan yang kelima, mengetahui keragaman ekonomi dan aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir, kalian mengetahui pentingnya memahami keragaman masyarakat Indonesia. Baik, kita pelajari yang pertama. Nah, yang pertama, pengertian toleransi. Apa artinya toleransi? Toleransi adalah asal katanya dari kata tolerare, yang artinya yaitu membiarkan sesuatu. Nah, secara garis besar, arti yang sesungguhnya yaitu toleransi artinya bersikap saling menghormati, menghargai terhadap adanya perbedaan. Nah, kita belajar saling menghargai, menghormati adanya perbedaan pada setiap orang, ya. Nah, kita juga diharapkan berlatih sabar, menahan diri, menghargai, berhati lapang terhadap perbedaan. Nah, intinya toleransi seperti itu ya, menghargai dan menghormati. Nah, yang kedua, pentingnya kita menerapkan sikap toleransi. Nah, sikap toleransi jika kita terapkan ada pentingnya. Yang pertama apa? Membentuk persatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya, pentingnya sikap toleransi ini adalah memupuk persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah contoh penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh di rumah. Nah, ini ada kegiatan memasak ini ya bersama ibu. Nah, ini yang kedua ada diskusi ya. Nah, saling berbagi pendapat, usul pendapat. Nah, ini kegiatan contoh di sekolah. Nah, ini ada kerja kelompok. Ini saling berbagi pendapat, usulan ya. Nah, ini di sekolah ini Bu Guru sedang menjelaskan materi pelajaran ya. Kita harus saling menghormati, menghargai. Nah, ini di masyarakat. Nah, ini kayaknya Idul Fitri ini ya. Ini saling menghargai, menghormati ya, saling bersilaturahmi. Nah, ini di masyarakat yang lainnya ada kegiatan lain yaitu kerja bakti ya, saling tolong menolong, gotong royong. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari gaya magnet. Gaya magnet, apa yang dimaksud gaya magnet? Gaya magnet akan terjadi ketika dua magnet didekatkan saling berinteraksi. Nah, kita tahu ini ada gambarnya ya, ada kutub utara dan ada kutub selatan. Nah, jika dua kutub yang berbeda ini didekatkan, yang terjadi adalah tarik menarik. Nah, ini adalah contoh magnet ya. Ini ada magnet batang, bentuknya kotak seperti ini. Nah, ini seperti di atas ini ya. Nih, namanya magnet batang. Yang kedua ada magnet silinder, bentuknya seperti ini, kayak tabung. Kemudian ada magnet jarum. Ya, biasanya ini dipakai di kompas. Ya. Yang keempat magnet ladam. Nah, ini seperti tapal kuda ya. Yang terakhir adalah magnet lingkaran. Ini adalah bentuk-bentuk
magnet, ya. Seperti itu. Nah, ini ada penjelasan kutub yang jenisnya berbeda akan saling tarik-menarik. Ini ada kutub utara, kutub selatan, kutub utara, kutub selatan. Jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Nah, beda halnya jika kutub yang sejenis didekatkan, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Ini kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, yang terjadi adalah tolak-menolak, ya. Begitu pula kutub utara didekatkan dengan kutub utara, juga saling tolak-menolak. Nah, di sini ada kompas. Penggunaan magnet jarum biasanya digunakan pada alat kompas. Nah, ini ya kompas untuk mengetahui arah, mana utara, mana selatan, mana barat, dan mana timur. Nah, yang keempat, kita akan mempelajari karya seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Nah, di pembelajaran awal kalian sudah mengenal karya seni montase, ya. Ini dari potongan-potongan gambar. Nah, kolase dari tempelan, menempelkan dari bahan alam seperti daun, bisa kertas dan sebagainya. Mozaik bisa dari biji-bijian, ya. Kemudian aplikasi. Nah, ini yang terakhir adalah aplikasi. Nah, karya aplikasi adalah asalnya dari menempelkan, boleh dari kain atau kertas warna yang dibentuk sehingga menghasilkan bentuk yang baru seperti ini. Bukan dari potongan gambar, ya, bukan dari potongan gambar, akan tetapi dari kertas lipat. Nah, seperti ini dibentuk seperti perahu lalu kita tempelkan, atau kain juga bisa. Nih contohnya karya seni aplikasi. Ini yang menggunakan kertas lipat, dibentuk-bentuk, ada bentuk seperti rumah, ada bentuk pagar, ya, ada bentuk tanaman, ya, bisa. Kemudian ini ada karya aplikasi dari bahan kain. Kain ini kain flanel, ya, dibentuk seperti awan, kemudian dibentuk gambar kucing, gambar sapi, tikus, lalu ditempelkan ini dengan menggunakan teknik menjahit. Kalau yang di atas ini menggunakan teknik menempel menggunakan lem, ya. Nah, yang kelima adalah keragaman aktivitas ekonomi. Nah, keragaman aktivitas ekonomi bentuknya bermacam-macam. Nah, ini yang pertama di bidang pertanian. Nah, ini ya, ini sedang memanen padi, ya. Kemudian yang kedua di bidang peternakan, ada peternak kambing, sapi, ayam, ya, dan sebagainya. Kemudian di bidang perikanan, ini hasil tangkapan ikan, ya, dari laut untuk diperjualbelikan. Yang keempat adalah aktivitas ekonomi di bidang kehutanan, ini penebangan hutan. Kayunya dimanfaatkan untuk apa? Untuk mebel, untuk peralatan rumah tangga, kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, ini aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, tambang batu bara. Nah, ini ada juga di bidang industri perakitan mobil. Kemudian berikutnya ada perdagangan. Nah, di pasar ini, ya. Kemudian ada jasa. Ya, jasa ini seperti guru ini, ya, guru, polisi, dokter, tukang cukur, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, pentingnya memahami keragaman. Akibat yang timbul jika kita kurang menghargai keragaman masyarakat Indonesia. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak menghargai, ya, menghargai adanya keberagaman? Ya, bisa jadi terjadinya konflik antara ras, ya, suku maupun agama. Yang kedua dapat menimbulkan perpecahan. Yang ketiga dapat merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Istilahnya saling saling mengolok-olok kebudayaan orang lain. Yang keempat dapat menghambat usaha pembangunan, ya, jadi pembangunan dapat terhambat
ya. Yang terakhir, semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Nah, ini tidak boleh kita hindari. Ini ya, ini ada contoh pembulian terhadap teman di kelas. Ini adalah contoh-contoh kurang menghargai keberagaman yang ada. Nah, ini ada konflik antar suku, ya. Ini timbulnya ya seperti ini, ya, mengejek ras orang lain, ya. Kemudian tidak ingin menang sendiri, istilahnya seperti itu, ya. Akibatnya ya dapat menimbulkan konflik seperti ini. Nah, sekian anak-anak penjelasan dari Pak Eko. Manakala penjelasan tadi dirasa kurang jelas, nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Eko, ya. Sekian anak-anak.